Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Selasa 4 Januari 2022 berjudul Zombie Rohani. Bahan bacaan kita terambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Istilah zombie digunakan untuk makhluk hidup dalam cerita horor atau film fantasi sebagai mayat yang tidak berpikiran, bernafsu, dan memangsa manusia, khususnya otak manusia yang menjadi target santapan utamanya. Nah, di mata Allah, orang yang hidup di luar Kristus itu seperti zombie yang berjalan kian kemari. Apa yang saya katakan ini mungkin terkesan aneh, sombong, picik, ofensif, atau apalah sebutannya, tetapi demikianlah faktanya. Tidak peduli saudara hidup bermoral, hidup beramal, berdampak positif bagi orang lain, seorang filantropis, seorang relawan, dan silakan ditambahkan daftarnya. Selama saudara belum mengenal Kristus, saudara adalah zombie rohani. Membaca Efesus 2 ayat 1-2 dan merefleksikannya bagi kehidupan kita hari ini hendak menunjukkan bahwa dunia ini dipenuhi dengan miliaran manusia yang mati secara rohani. Mereka bekerja, mereka beraktivitas, mereka berkarya dengan hati yang melawan dan memberontak kepada Allah. Termasuk saya dan saudara yang dulunya belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin saudara ada yang membela diri dan berkata, Pak, bukankah di luar sana ada yang tidak percaya dan kenal Yesus Kristus, tetapi hidupnya baik, berintegritas, bahkan lebih bermoral dibanding orang percaya? Saya katakan, benar. Harus diakui, di luar sana ada banyak orang yang demikian. Semuanya itu terjadi karena anugerah umum yang Allah berikan bagi hidup manusia. Anugerah umum setidaknya membuat manusia tidak melakukan kejahatan. Anugerah umum yang Allah berikan dalam hal ini kepandaian, kebijaksanaan, kecakapan, dan sebagainya membuat manusia dapat mengelola dunia ini dengan baik. Tapi apakah ini cukup? Tidak. Sebab anugerah umum tidak menyelamatkan. Mengapa? Karena manusia yang telah mati secara rohani, kebutuhan terbesarnya bukan pada pendidikan dan pelatihan. Belajar dan berlatih ratusan bahkan ribuan jam tidak akan pernah menghidupkan manusia yang telah mati secara rohani. Manusia yang telah mati secara rohani bukan diperlengkapi dengan ilmu, tetapi dibangkitkan dari kematian rohani. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang sanggup membangkitkan manusia yang telah mati ini, sebagaimana firman-Nya berkata demikian. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat yang kelima. Berita ini harus kita sampaikan kepada para zombie rohani. Sambil kita terus mengingat bahwa kita dulu juga termasuk para zombie rohani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kebenaran Injil kembali mengingatkan siapa kami dan siapa orang-orang di sekitar kami. Berikan kami keberanian untuk kami memberitakan bahwa mereka membutuhkan akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka membutuhkan Yesus di dalam hidupnya, agar kematian rohani yang mereka alami, mereka boleh dibangkitkan oleh karena nama-Mu. Sekaligus juga mengingatkan kami siapa kami di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami pun juga termasuk para zombie rohani. Biarlah ini membawa hidup kami selalu dipenuhi dengan ucapan syukur serta kerinduan yang besar untuk terus memberitakan Injil. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.